Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Amir atas waktunya. Jadi saya perkenalkan dulu, nama saya Suci, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Pakuan. Hari ini saya ingin mewawancara Bapak tentang masalah-masalah nih. Kebetulan di sekolah Iya, saya silakan. setelah di cross check dipahami kayak gitu ternyata punya beberapa masalah. Mungkin juga Bapak yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan lebih lama kayak gitu punya Iya, pengalaman yang lebih, punya mungkin menempati pernah di posisi saya. Saya harap bisa memberitahu kayak gitu sumber-sumber masalah yang ada di iya. masalah yang saya gitu Ya, ya. ya, sifatnya tukar pendapat ya gitu ya. Ya, 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 dianggapnya boleh, seperti boleh. itu aja. Boleh kalau Ya, misalnya boleh, ada boleh. sumber yang jelasnya juga nggak apa-apa. Kalau Oh, misal iya, iya. sekedar pendapat juga nggak apa-apa ya. Ini subjektivitas sebenarnya sih lebih subjektivitas ya Pak ya. Jadi Ya, ini kebetulan nih masalah yang saya angkat pertama nih masalah motivasi belajar siswa. Jadi murid saya itu kalau saya mau ngajar kayak kelihatan lesu kayak gitu tuh. Yang ditanyain Bu kapan istirahat? Bu kapan istirahat? Kayak gitu. Nah, sayangnya iya. jadi bingung, apa sih mas sebabnya kayak gitu, Pak? Kalau menurut Bapak pernah ngalamin nggak masalah yang sama di Iya. kelas kayak gitu? Ya, pastinya pernah ya. Apalagi apa namanya kita kan berada di kultur pedesaan yang tentu beda dengan anak-anak yang di perkotaan. Jadi saya juga ya seringkali mengalami kelesuan anak-anak terkait dengan motivasi belajar. Dan itu memang problem, saya kira problem umum lah yang dihadapi oleh guru-guru di Indonesia, terutama mereka yang tinggal di pedesaan. Ya, biasanya mereka terlihat ya tadi lesu, kemudian tidak semangat dan inginnya istirahat. Kalau nggak istirahat ya pulang. Iya, Nah, betul. Itu saya kira kira-kira sering. sebabnya apa ya, Pak ya? Kalau sebabnya latar belakangnya mungkin lebih banyak daripada lebih banyak di lingkungan. Oh, Artinya lingkungan. lingkungan di rumah, lingkungan di sekolah. Lingkungan di rumah mungkin mereka kan keluarga mereka mungkin ya maaf ya kita tidak menstigma ya, tapi Mm-mm. dugaan mungkin bukan keluarga pembelajar. Artinya keluarga pembelajar itu keluarga yang sampai saat ini di usia berapapun masih belajar. Artinya masih mau Mm-mm. buka buku, masih mau menulis, masih membaca. Nah, sehingga lingkungan ini penting. Kalau di sekolah kan cuma berapa jam, mereka banyak di rumah. Nah, ketika di rumah, mereka tidak mendapati keteladanan dari orang tua mereka terkait dengan pembelajaran umur hidup. Artinya ya memang orang tua pasti menyuruh anak-anaknya belajar, pasti menyuruh anak-anaknya mengerjakan PR. Tapi kan ketika orang tuanya tidak mencontohkan makna belajar seumur hidup kan ya berbeda hasilnya. Mungkin ketika orang tuanya pembelajar, katakanlah masih sering baca buku, masih sering mengaji, masih sering menulis di rumahnya tuh, ya Oke. mungkin beda situasinya. Anak itu ke sekolah dengan bekal keteladanan dari orang tuanya, semangat belajarnya mungkin lebih. Itu di rumah. Mm-mm. Kemudian di sekolah juga sama saya kira. Problem utamanya kan apakah sekolah kita itu mencerminkan budaya belajar. Itu juga kan masih dipertanyakan. Artinya Oh, contohlah kita guru-guru lah. Pernah nggak kita memberi keteladanan bagaimana kita hobi membaca? baca. Kan juga Iya, enggak. benar tuh. Saya kira guru-guru yang dibawa ke kelas itu palingnya daftar nilai, kemudian absensi, kemudian buku materi, buku guru, buku siswa, buku yang lain kan enggak. Nah, itu bisa dilihat ketika guru yang membawa buku yang lain, artinya di samping dia punya tugas mengajar, dia menambah materi dengan bacaan-bacaan yang lain. Itu mungkin punya nilai beda ketika guru-guru yang terlihat memberi keteladanan terkait pembelajaran seumur hidup. Itu yang Oh, saya sebut sebagai lingkungan. Artinya mm-mm. lingkungan sekolah dan lingkungan di rumah sama-sama berpengaruh terhadap motivasi siswa.
Oke. Wah, ya logis sih ya masuk ya. Terus nyambung nih masalah lingkungan di sekolah. Kalau di sekolah saya itu juga punya masalah tentang literasi. Jadi entah karena kemampuannya atau kayak gimana, tapi yang jelas anak-anak tuh kayak kalau disuruh baca ya kayak gitu. Ah, kayak gitu. Ya, Jadi kayak kalau saya nangkepnya sih siswa kurang berminat itu dalam membaca kayak gitu. Kalau ya. menurut Bapak di sekolah Bapak literasinya kayak Ya gimana? sama, artinya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu kondisi umum sekolah-sekolah di pedesaan. Artinya minat membaca itu sangat rendah sekali. Ya. Bahkan kan dalam sebuah penelitian PISA itu kan bahwa minat baca masyarakat Indonesia itu berada pada posisi ke-50 Oh. 7 kalau nggak salah tuh. Buncit kalau nggak salah tuh. Mm, mm, Di mm. antara 57 negara. Jadi memang sangat lemah. Jadi seperti itu karena Eh, apa namanya lingkungan sekolah maupun lingkungan ya sebenarnya kalau minat belajar ini sebenarnya kalau menurut saya nih maafnya Bu Setia iya ya, itu sebenarnya bukan hanya problem siswa sebenarnya itu problem juga guru artinya oh, betul juga guru sih. juga mungkin motivasinya butuh dipertanyakan. Ya benar benar. Iya artinya kalau umpama itu terlihat terlihat sebagian guru kan sekedar datang menyampaikan kewajiban mengajar selesai. Artinya gairah untuk mengembangkan pembelajaran, gairah untuk mengembangkan materi atau lebih jauh gairah untuk mengembangkan kurikulum kan. Ya ada sih, cuma kan persentasenya kecil gitu. Guru-guru yang punya semangat seperti itu. Jadi menurut saya kalau soal motivasi belajar itu bukan problemnya Anak-anak aja, murid aja nih maaf tapi ini ya. guru juga. Iya. Guru juga. Guru juga kayaknya kan selama ini kan tidak tercermin mereka itu pembelajar abadi. Belum tercermin ya, bukan tidak ya, maaf ya. Mungkin satu Belum waktu bisa. tercermin abad 21. Ini bahas-bahas Ya, yang pembelajaran abad 21 nih. Saya juga sempat mau menerapkan itu, walaupun ya memang masih meraba-raba ya. Apa sih pembelajaran 4C yang abad 21 ini yang HOTS, berkas HOTS kayak gitu. Cuman iya, diambil simpelnya masalah yang diambil simpelnya apa ya penerapan pembelajaran PBL, kemudian anak-anak diminta diskusi kayak gitu. Nah, yang saya alami tuh muridnya diskusinya diskusi masalah kehidupannya, bukan diskusi yang minta topik yang diminta kayak gitu. Jadi istilahnya ngobrol kasusnya. Ataupun kalau misalnya mereka yang serius terus jatuhnya jadi ibu ini gimana? Ibu jawabannya apa? Terus akhirnya kayak LKPD yang saya berikan jawabannya baik, bagus. Hanya iya. sekedar itu, Pak. Kayak gitu nggak betul kalau Bapak? Ya, saya kira sama seperti itu ya. Jadi memang kadang-kadang itu butuh kesabaran dan terutama istiqomahnya guru dalam melakukan pembiasaan. Pembiasaan apa? Pembiasaan siswa berani bicara, siswa berani menjawab, siswa berani maju ke depan. Terutama itu yang pertama kali ditekankan di tingkat dasar. Kalau soal umpama mereka melenceng dari materi, saya kira nggak masalah untuk pertama. Yang penting Oh, berani ketika dulu ya. ketika kita mencoba menerapkan pembelajaran berbasis 4C itu, kalau untuk tingkat dasar menurut saya, mencoba aja artinya bagaimana mendorong siswa untuk bisa bicara. Awalnya itu aja saya kira. Di depan teman-temannya, di depan gurunya. Saya kira kalau dilatih terus menerus lama kelamaan mereka terbiasa bicara menyampaikan kritik mungkin menyampaikan usul nanti baru kita kembangkan ke materi artinya agar kita tidak terlalu jauh melenceng ke materi cuma persoalannya kan ada apa namanya pembiasaan itu kadang-kadang kurang dilakukan Iya, oleh benar. kita guru-guru ini kita kadang-kadang ketika mungkin emosi kita nggak pas gitu, ditanya oleh siswa juga kadang-kadang kita beda ngejawabnya. Artinya dengan jawaban yang kurang pas lah. Nah Iya. itu sebenarnya yang membunuh
apa ya, potensi anak untuk critical thinking ya. Thinking. Jadi ya, jadi jangan sekali-kali kita membentak pertanyaan anak sebenarnya. Begitu, Ya, betul. walaupun katakanlah pertanyaannya nggak pas, pertanyaannya melenceng, atau apa aja pokoknya, tapi jangan sekali-kali ada bahasa yang nggak perlu apa tuh. Itu sebab apa? Sebab itu bisa membunuh potensi. Dan itu yang sering yang katakanlah yang banyak eh, guru lupa saat Iya. praktek di lapangan itu. Ya, sebenarnya mungkin mereka nggak sengaja juga sih ya. Saya yakin mereka juga paham bahwa memotong pembicaraan siswa, meminta siswa bertanya itu memotong potensi juga mereka paham. Cuma kadang-kadang kan situasi kan berbeda di lapangan. Mm, mm, mm. Oh ya. Oh ini. Jadi saya kira itu. Iya, ini benar-benar introspeksi diri saya sendiri sih. Iya, tapi Ya sama, kadang kita semua butuh terbiasa. introspeksi ya. Iya. Ya, Jadi siswanya udah mulai mau bertanya, tapi kitanya istilahnya membuat dia trauma buat bertanya. Akhirnya berkelanjutan tidak mau bertanya ya. kayak gitu ya. Ya contoh gini Mama, ketika ini ada contoh Mama, ketika anak disuruh mengerjakan PR di rumah Mama, kemudian dia diperintahkan untuk mengukur luas halaman. Itu anak bangga bawa pulpen, kemudian bawa apa namanya alat ukur yang lain, bawa buku. Nah, kemudian mereka menulis. Mungkin ada lingkungan ya, tetangga atau kerabatnya yang bertanya, untuk apa sih kamu tuh ngukur-ngukur kayak gitu? Nah, itu ketika ada pertanyaan atau ungkapan-ungkapan yang sifatnya negatif, itu Mm-mm. sangat berpengaruh ke motivasi anak. Anak yang baru tumbuh semangatnya untuk menggali pembelajaran yang dilakukan di kelas dan dikembangkan di rumah, seketika bisa down. Apalagi kalau anak menghitung salah. Iya, Kemudian, kamu nih udah kelas 4, nggak bisa matematika, nggak bisa menghitung, itu lebih bahaya lagi. Itu jelas lebih mematikan potensi lagi. Anak yang baru akan berkembang, layu lagi. Dan itu butuh waktu lagi untuk mengembangkannya. kan lagi, ya. Iya, ini contoh kecil. Seperti itu. Ada lagi yang menjadi penyebab kayaknya setelah saya obrolkan ternyata memang banyak lebih jatuhnya banyak ke masalah di gurunya sih tanpa sadar mematikan kreativitas anak kayak gitu ya Pak ya. Ya, kalau saya menginterpretasinya ke dalam. Sebenarnya kan Hmm. kalau anak itu kan bahan. Sebenarnya kita. Artinya kalau umpama siapa yang salah kita, orang tua dan guru. Artinya belum bisa menciptakan budaya siswa yang memiliki pembelajar abadi. Oh, Dan saya oke. kira mulainya harus dari guru, dari orang tua. Itu problem utama tuh di situ. Kita ini miskin teladan sebenarnya. Anak-anak kita Hmm. itu miskin teladan. Harus diakui. Saya belum bisa memberikan teladan yang Teladan. baik buat mereka untuk memacu motivasi belajar. Saya kira kalau guru-gurunya, orang tuanya, pembelajar-pembelajar abadi, saya yakin tuh anak-anak motivasinya tinggi. Karena mereka menyaksikan contoh nyatanya di depan mereka, baik di rumah maupun di sekolah. Iya. Terus saya mau nanya selanjutnya nih. Kira-kira menurut Bapak kalau selain teladan kayak gitu apa pengaruh juga dengan hasil belajar? Maksudnya, Ya sangat berpengaruh keteladanan. Sangat berpengaruh. hmm, Saya di samping mungkin faktor fasilitas ada memang. Ya katakanlah fasilitas ini seperti perpustakaan yang memadai, buku-buku. Saya kira kan sekarang buku-buku kan banyak. iya ya, Contoh buku paket kan hampir semua siswa kan terpenuhi. mm-mm, Itu kan betul. sebuah keistimewaan. Artinya kita selangkah lebih maju dibandingkan masa-masa sebelumnya. Kalau masa-masa sebelumnya anak-anak itu nggak pegang buku paket, dia hanya menulis, itu menghabiskan waktu. Kalau Hmm, sekarang enggak, anak-anak didorong untuk membaca, kemudian kita mendiskusikan, mengangkat masalah, mencari solusi, kemudian mempraktekkan. Kalau ada yang dipraktekkan seperti itu kan lebih ringan, lebih lebih enak sebenarnya. iya betul betul. Artinya dibandingkan masa kita sekolah itu fasilitas sebenarnya relatif lebih, ya katakan lebih mendukung lah di zaman apa dibandingkan di zaman kita sekolah dulu.
Iya. Iya, anak sekarang sudah ngerti gadget, jadi belajar nggak cuman dari sekedar Ya, sumbernya buku ya aja. lebih itu ya. Hmm, iya. Lebih-lebih ada apa internet, ada Google ya, itu lebih membantu lagi. Makanya kan sekarang ini sebenarnya guru itu kalau tidak ngikutin perkembangan terutama di dunia medsos ya itu agak agak ribet juga, artinya agak menjadi kelemahan bagi guru. Iya, Artinya ketika siswa mengeluarkan istilah-istilah yang ada di medsos, guru paling tidak harus mengerti. Kalau umpama ini istilahnya perlu diarahkan, ya guru harus mengarahkan. Kalau umpama ini membawa hal-hal yang ke negatif, harus stop. Kalau memang gurunya nggak paham, nah itu iya, kita kan masalah. iya benar juga. Jadi mau gimana mau nolong yang nggak paham tuh, oh itu tuh anak-anak Ya kasih itulah, rumus. makanya Iya benar-benar. Terus, saya lebih banyak menilainya interpretasi ke dalam aja, kitanya yang perlu pembenahan. oh Ya jadi, di samping ke lingkungan di rumah. Ya memang mm-mm. kalau pendidikan itu kan tidak cukup gurunya, tidak cukup siswanya, harus kerjasama. Guru, siswa, sekolah, kemudian orang tua dan lingkungan sekitar. Oke. Tuh, banyak pengalaman banget. Ini kebetulan ya sekalian bertanya juga. Jadi saya punya masalah juga nih sama komunikasi sama orang tua. Jadi ada kan kasusnya kayak anak yang punya keterbatasan dalam pembelajaran, artinya lambat belajar, prestasinya rendah. Mau hubungin orang tua nih susah bertemunya nih Pak. Oh, ya. Kayak gitu. Ya kalau sekarang kan tidak mesti bertemu sebenarnya. Oh iya sih, terus Artinya juga. era digital kan sangat memberikan fasilitas ke kita guru dan juga wali siswa dan peserta didik. Artinya kan kita bisa memanfaatkan WhatsApp atau bisa memanfaatkan yang lain, saya kira. Seperti Oh itu. iya Saya bener kira juga. banyak celah lah. Persoalannya kan tinggal pada kemauan kita, apakah kita mau Oh iya bener juga. melakukan. Iya. Ya katakanlah kalau umpama media sosial tidak bisa digunakan karena faktor jaringan atau karena faktor fasilitas orang tua yang tidak memiliki Android, ya kan bisa sekali-sekali waktu kan bisa berkunjung ke rumah. Iya, Ya walaupun sekarang sebenarnya lebih terbantu karena adanya fasilitas internet itu sebenarnya. iya Tapi sih. kalau umpama tinggal di pedalaman yang jauh dari internet, umpama dari dunia media sosial, ya kan bisa sekali-sekali waktu bisa menggunakan kunjungan rumah. Kalau dulu kan ada Home buku visit kunjungan ya? tuh, Iya benar. ya home visit. Kalau dulu tuh ya, kalau Mm-mm. sekarang mungkin home visitnya udah nggak digunakan ya karena sudah Iya, aku menggunakan udah ada teknologi. handphone. Jadi Ya, handphone visitnya pakai WhatsApp aja. ya, ya WhatsApp bisa grup kan, atau mungkin kalau ketika menyampaikan informasi ya bisa di Facebook, bisa ke Instagram. Saya kira Iya. banyak cara ya yang didukung oleh fasilitas yang ada. Mm-mm. Ya, Ini ya, cuma ya tadi perlu kerjasama antara guru, kemudian orang tua, sekolah dan peserta didik. oke, oke. Kalau pemanfaatan media atau teknologi ini dalam pembelajaran, setuju nggak? Maksudnya jadi Ya, nggak dalam pembelajaran bukan aja, tapi luar pertanyaannya juga. bukan setuju atau tidak setuju. Kalau setuju pasti harus setuju. Oh iya, Cuma karena persoalannya kan bagaimana kita bisa mendorong secepat mungkin kita bisa menggunakan pembelajaran mengikuti perkembangan. Itu aja soalnya. Artinya kalau umpama katakanlah fasilitasnya ada tapi eh, kemauan yang kemampuan nggak juga. ada, Iya. kemampuannya juga terbatas. Tapi kalau kemampuan saya kira bisa teratasi dengan cara ya saling belajar lah antara teman sejawat. Artinya ketika satu ruangan guru-guru kan bisa komunikasi, bisa saling tukar pendapat, bisa saling membantu. Ketika kesulitan dalam menggunakan IT umpama. Jadi saya kira Mm-mm. kalau soal apa kesulitan ya tadi saya kira bisa diatasi bersama-sama. Persoalannya tinggal satu sebenarnya yang menjadi beban guru itu. Maukah kita berubah? Nah, itu Iya, saya kira itu dari kayaknya akar paradigma lama permasalahan. ke paradigma baru. Iya, itu saya kira pemerintah juga mendorongnya ke situ. Ya contoh ketika apa menggelontorkan sertifikasi juga kan tujuan awalnya kan bagaimana guru agar konsentrasinya tidak terpecah. Mm-mm. Dia cukup
bekerja di sekolah dan tidak bekerja di tempat lain dengan diberi gaji tunjangan TPG seperti itu. Nah, sekarang kembali ke kita ketika pemerintah sudah punya perhatian lebih terhadap kesejahteraan guru. Nah, sekarang pertanyaannya dibalik, sejauh mana guru sudah memenuhi kewajibannya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Itu saya kira. Jadi ini sebenarnya introspeksi buat kita semua lah, sama-sama bergerak untuk menuju pendidikan Indonesia yang lebih baik. Dan saya yakin ini soal waktu. Saya yakin Indonesia pasti maju pendidikannya. Artinya ini soal waktu. Tinggal siapa yang memulai. Dan saya yakin orang-orang seperti Ibu yang masih muda-muda ini akan bisa menjadi lokomotif di depan, mendorong dan menarik mereka-mereka yang secara usia mungkin lebih tua, yang mungkin Ya, lebih kendor lah mudah-mudahan saja. semangatnya atau yang Ini ya. berat ini soalnya. Jadi Ya nggak iya memang berat. cuman diri Kalau sendiri saya tapi melihatnya mengajak. itu, ya kalau saya itu melihatnya pada problem guru sebenarnya. Pendidikan di Indonesia itu di situ. Ya di samping ya problem fasilitas. Tapi saya yakin kalau umpama gurunya sama-sama bergerak, ya, membuat terobosan, mendongkrak, saya yakin cepat Indonesia berkembang. Oke. Cuma tadi kita butuh waktu memang. Dan harus sabar. Orang-orang seperti Bu Suci ini harus sabar. Artinya ibaratnya kan menarik nih, menarik gerbong. Iya. Kalau nggak menarik sendirian, ya ngajak teman. Artinya ketika berbuat baik, ketika melakukan terobosan itu jangan sendirian, ajak teman. Dan itu Iya. energi. Wah, luar biasa sekali. Jadi saya Ya, banyak informasi yang saya dapatkan nih, bukan hanya masalah ya penyebab itu masalah, sekedar sharing ya. tapi juga solusinya. Ya, Iya, ya, solusinya juga luar biasa. Jadi pertanyaan terakhir, the last question. ya silakan. Masalah literasi numerasi di sekolah Bapak kayak gimana? Ya dari progres progres aksinya sampai hasilnya. Apa sudah sekarang siswanya Liter sudah rajin belajar dan suka membaca oh, kayak gitu. dua hal ya, literasi dan numerasi ya. Iya, literasi Kalau numerasi. literasi di sekolah kita kan di samping, kalau di kita ini untuk literasi ada pembiasaan setiap pagi. Jadi setiap pagi itu anak-anak kumpul di halaman mulai kelas 1 sampai, jadi mereka itu Tiap dalam pagi. seminggu setiap pagi itu mereka di halaman. Kalau Senin sampai Kamis itu pembiasaan, sedangkan kalau hari Jumat itu olahraga. Kalau hari Sabtu itu ada bahasa, di kita itu namanya Sabtu Ceria. Sabtu Sabtu Ceria itu ceria. ya kegiatan yang gado-gado lah. Di situ ada motivasi, ada penampilan, ada kepramukaan yang Sabtu itu, ada makan bersama yang hari Sabtu itu. Itu semuanya setiap pagi kita membutuhkan waktu setengah jam di halaman sekolah. Nah, di antaranya pembiasaan itu terdiri dari dua hal. Satu, pembiasaan baca Al-Quran, Biasa dan baca Al-Quran. ya buku, baca buku. Dan itu kita pantau, kita ada buku pantauannya, ada buku pantauan bacaan siswa yang dikendalikan oleh setiap wali siswa, wali kelas, maaf. Wali kelas. Jadi mereka setiap hari membaca berapa halaman, ditulis halaman berapa, sembilan berapa, kemudian dilaporkan ke wali siswanya. Di samping itu, kita juga biasanya di lapangan tuh meminta sebagian anak-anak, mendorong anak-anak belajar untuk menyimpulkan dan mengekspresikan apa yang dibaca. Contoh ketika dia membaca buku cerita, ya diminta cerita ulang. Ketika mereka membaca puisi, ya diminta untuk membaca puisi dengan segala tuntutan orang membaca puisi. Nah, nanti akan ditindaklanjuti dalam kelas. Selama ini seperti itu yang kita lakukan dalam rangka pembiasaan atau penanaman kepada anak. Sebenarnya yang paling susah ini bagaimana menanamkan anak gemar membaca. Itu paling susah. Ya tadi kembali ke kita, persoalannya utamanya adalah kita belum bisa memberi contoh yang baik. Artinya, jangan dulu jauh-jauh bertanya ke anak, kita aja guru nih, setiap hari baca buku enggak. Nah, itu kan persoalan tersendiri sebenarnya.
Mm-mm. Saya yakin kalau gurunya sudah membaca buku setiap hari, saya yakin. Karena keteladanan itu sangat ampuh sebenarnya. Iya sih. Iya. Jadi kalau yang sekolah kita lakukan kaitannya dengan literasi seperti itu. Jadi secara kolektif 6 kelas itu di halaman setiap pagi. Setiap pagi. Jadi mereka masuk ke kelas itu setelah pembiasaan literasi, baru masuk ke kelas. Oh, oke. Ya sudah. Terima kasih banyak Ya, ini waktunya. Eh, ini maaf nih barangkali nggak lengkap jawabannya. sangat Barangkali nggak lengkap sekali memenuhi ya. standar. Iya, Memenuhi iya, standar. Terima kasih banyak iya, ya iya, Bapak. iya, Semoga sehat iya, selalu. Ya saya iya, sama-sama. Sukses ya selalu lah. semoga saya bisa mengamalkan apa yang disarankan Bapak tadi. Iya, ya, sama-sama. Saya juga lagi belajar menjadi pembelajar. Oh, luar Belajar biasa. menjadi pembelajar. Ya, Oke. ya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang punya kontribusi dalam menggerakkan dunia pendidikan di Indonesia ya. Mudah-mudahan ya termasuk kalau saya lihat kan semangat Ibu Suci kan luar biasa nih ya. Mudah-mudahan dan Ya, amin. itu mestinya ditularkan ke yang lain. Oke. Iya, Harapannya sih seperti itu. iya, 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 seperti itu. Ya, seperti itu Pak. Ya, terima kasih kembali. Saya Ya, undur diri. Terima kasih atas ya, waktunya. Izin ya. saya berhentikan recordnya.